Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita isi dengan membahas sejumlah masalah, sejumlah persoalan yang akan kita pecahkan bersama melalui kajian dalam perspektif Islam. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana agar hati selalu dekat dengan Allah dan selalu khusyuk dalam ibadah? Itu pertanyaannya ya. Gimana caranya hati kita selalu dekat dengan Allah dan khusyuk dalam ibadah? Pertama, hati itu seperti tanaman. Harus dirawat, harus dipupuk, harus dikendalikan hamanya. Maka yang pertama, kalau kita ingin selalu khusyuk, ingin selalu iman ini naik ya, ada turun dikit, naik lebih tinggi lagi. Karena sifat iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Iman tuh kadang naik, kadang turun. Tapi kita harus sering naiknya ketimbang turunnya. Nah, cara yang pertama, dengarkan nasihat. Itu cara yang pertama. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan. Peringatan itu bermanfaat. Contohlah, tiap pagi kita ketemu, saya membahas, ibu bapak mendengar. Tapi ketika saya membahas, sebenarnya saya menasehati diri saya, gitu. Nah, seperti yang sekarang Anda tanyakan, gimana cara iman itu selalu bagus, ibadah selalu khusyuk? Saya katakan pertama adalah dengarkan nasihat. Itu tuh nasihat untuk saya juga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mau mendengarkan nasihat, tapi bukan hanya mendengarkan nasihat, ikuti nasihat itu. Fayattabi'una ahsana. Ya. Nah, maka poin kedua adalah melatih diri. Kan tadi ada kata-kata fayattabi'una ahsana. Ikuti gitu. Laksanakan. Jangan cuma dengar, bubar. Dengar, selesai. Harus ada action. Harus ada perbuatan nyata. Fayattabi'una ahsana. Di surat lain ada firman Allah yang mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mengamalkan. Nah, jadi sahabat, mendengarkan, mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan selalu menunjukkan kepada orang itu jalan-jalan kebaikan. Jadi yang pertama, dengarkan nasihat, kemudian berjuang mengamalkan nasihat, ya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh mengamalkan, melatih, maka sungguh dia akan dibimbing dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau melatih diri berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu. Jadi kalau Anda bertanya, Ustadz, bagaimana supaya iman saya selalu stabil, selalu khusyuk? Dengarkan nasihat, ikuti nasihat itu, amalkan maksudnya, dengan kesungguh-sungguhan. Masa janji Allah salah? Nggak mungkin janji Allah salah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mengamalkan,
maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi Allah bukakan lagi, bukakan lagi, bukakan lagi. Dan akhirnya kita semakin bersemangat. Yang ketiga, sahabat, walau bagaimanapun kita butuh teman. Ya. Makanya suka ada supaya semangat bersepeda, ikut komunitas sepeda, ya nggak? Supaya senang olahraga, masuk dalam kelompok olahraga. Jadi sebenarnya yang namanya pertemanan itu akan memberikan suatu support sama kita. Makanya kalau Anda berbicara gimana iman itu ingin kuat, dengarkan nasihat, amalkan, cari teman-teman yang satu frekuensi, yang satu visi, yang satu kecenderungan, ya, sehingga terciptalah suatu komunitas yang sama-sama ingin soleh. Nah, kenapa? Balik lagi, kenapa di percikan iman ini saya mengajak yuk bareng kita membangun masjid peradaban, yuk kita bareng menyebarkan Al-Quran, yuk kita bareng memperhatikan kesejahteraan guru-guru ngaji di daerah-daerah yang sebenarnya beliau-beliau itu sangat tulus, sangat ikhlas, ya. Tapi kita juga harus berjuang untuk meringankan beban-beban hidupnya. Kita bantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Kenapa saya ngajak begitu? Supaya kita ada aktivitas bersama, ya. Walaupun fisik kita berjauhan, kan sekarang medianya sudah canggih. Fisik kita berjauhan, tapi kan kita bisa punya aktivitas bareng gitu, teman-teman sekalian, ya. Nah, ini yang disebut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Makanya Allah firmankan, kalau kamu menjalani hidup, tidak kamu dengan kalau kamu menjalani hidup, tapi kamu tidak isi dengan iman, amal soleh, dan saling menguatkan. Saling tawasau, saling menasehati, saling menguatkan dalam kesabaran, dalam kebaikan, dalam kebenaran. Sungguh kalau tidak begitu, kamu rugi. Nah, makanya kalau Anda mengatakan gimana iman kita pengen kuat supaya tetap khusyuk, dengarkan nasihat, amalkan nasihat itu dengan sungguh-sungguh, cari lingkungan yang satu visi, senafas, satu frekuensi, ya, untuk melakukan aktivitas bersama. Nah, dan tentu saja yang tidak boleh Anda lupakan, berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami. Mohon, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkan hatiku, kuatkan imanku agar istiqomah dalam kebaikan. Jadi itu diantara upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya iman relatif stabil, ya, sesuai pertanyaan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, apakah saya kehilangan ridho Allah saat suami saya marah? Mengingat dia itu kalau marah bisa mendiamkan saya sampai lebih dari 10 bulan. Pundung, kata orang Sunda mah. Nggak mau saya layani, nggak mau saya layani makan, baju, dan lain-lain. Apakah selama 10 bulan itu saya tidak mendapat ridho Allah karena suami tidak ridho? Yang tidak dapat ridho Allah itu suami Anda, bukan Anda, ya kan gitu. Nah, jadi memang kadang-kadang saya suka kasihan sama ibu-ibu tuh. Selalu dalam posisi salah dan tertuduh, kan gitu. Jadi suami ngambek sama istri, ya. Pokoknya selama saya marah, kamu dalam murka Allah. Ya marah kayak apa dulu atuh? Kan marah tuh ada aturannya. Saya boleh marah sama istri saya maksimal 3 hari. Itu pun marahnya kenapa gitu. Ya kalau istri saya benar terus saya marah, berarti kan yang dimurkai saya. Ya nggak sih? Istri saya sedekah,
Saya marah. Kamu seenaknya ngeluarin duit. Kamu tuh gimana? Cari duitnya susah. Saya teh marah-marah. Karena istri saya bersedekah, dermawan gitu. Padahal istri saya itu sudah benar. Yaitu apa? Itu sisa dari kebutuhan yang sudah terpenuhi. Akhirnya istri saya bersedekah. Tapi saya marah. Apakah tidak ridhonya saya kepada istri itu membuat Allah murka? Enggak kan? Jadi kita ini jangan suka mengeneralisir. Kalau suamimu tidak ridho, Allah tidak ridho. Ya tidak ridhonya kayak apa dulu gitu. Kemudian seperti apa? Anda bilang suami Anda itu marahnya sampai 10 bulan. Marah macam apa itu? Marah dari setan itu. Teman-teman, kalau kita marah lebih dari 3 hari itu udah setan yang menguasai kita gitu. Ya. Jadi ada marah yang sifatnya manusiawi ya. Ya, sejam 2 jam, sehari 2 hari selesai. Itu marah yang manusiawi. Tapi kalau marah sampai nggak ngerti saya bagaimana suami Anda bisa mendiamkan Anda 10 bulan begitu ya. Nah, itu suami Anda sedang diperbudak oleh setan. Karena setan itu salah satu strateginya adalah menanamkan wa yuqi'u bainakumul adawah. Setan itu menanamkan permusuhan. Jadi gini, beda antara marah dan musuh itu beda, ya. Kalau suami Anda itu sepertinya dia sudah jadi budak setan. Kenapa jadi budak setan? Karena marahnya 10 bulan. Gimana itu marah 10 bulannya? Kok bisa gitu loh? Nah, jadi Anda nggak usah khawatir. Yang dimurkai Allah tuh bukan Anda, tapi suami Anda yang diperbudak oleh setan. Sahabat tercinta, ya, mari kita waspadai. Jadi kemarahan yang berkelanjutan, benci yang berkelanjutan, permusuhan yang berkelanjutan, itu sudah diperbudak oleh setan. Saya katakan, marah itu kan manusiawi, ya. Makanya Allah berfirman, ciri orang takwa itu bukan tidak pernah marah, tetapi orang yang bisa mengendalikan marah. Kan yang namanya marah mah tuh, jangankan kita, baginda Rasulullah SAW juga pernah marah gitu. Tapi marahnya seperti apa? Berapa lama? Kan gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, silahkan marah, tapi marah itu ada dosisnya. Jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Jadi gimana? Ya secukupnya saja. Nah jadi balik ke kasus Anda sampai sekarang sedih, Allah murka sama saya, suami saya sudah marah selama 10 bulan. Bukan yang dimurkai Allah tuh suami Anda, bukan Anda. Nah, Bapak Ibu sahabat tercinta, mari perhatikan surat Ali Imran ayat 159 ketika kita berbicara tentang relasi rumah tangga, ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. 1. Nih, suami atau istri bersikaplah lembut. Karena rahmat Allah, kamu lembut. Jadi lembutnya tidak kasar, tidak dendaman gitu, ya. Nah, ada orang yang nadanya tinggi, yaitu mah bukan kasar, tapi memang bawaannya begitu. Tapi hatinya bersih gitu loh. Nah ya, maka yang dimaksud adalah di ayat berikutnya, fa'fu anhum, kamu punya jiwa maaf. Ada suami yang kalau ngomong teh nadanya tinggi, tapi dia mah tidak dendaman gitu, ya selesai waktu itu. Nah, fa'fu anhum. Jadi bukan berarti suami Anda tiba-tiba harus ngomongnya lembut, nadanya datar, ya itu kan ada kultur ya. Orang Sunda kan beda misalnya dengan orang Batak ketika berbicara, ya. Tapi kan yang penting itu adalah hati. Nah, fa'fu anhum, jiwa maaf. Wastaghfir lahum, doakan ampunan. Jadi kalau suami Anda salah, maafkan dan doakan. Ya Allah, semoga suami saya
diluruskan hatinya. Jadi Anda doakan yang baik-baik gitu. Kalau istri kita salah, maafkan. Doakan yang baik-baik. Terus wasyawirhum fil amr. Coba musyawarahkan, coba bicarakan, coba diskusikan, coba bahas, cari solusinya. Gitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya harapan, tawakallah kamu kepada Allah. Maksudnya apa? Berharaplah rumah tangga itu untuk kebaikan dan kemaslahatan. Nanti Allah menolong kita. Kalau suami Anda marah sampai 10 bulan, dia tidak punya azam yang bagus. Dendam itu namanya, ya. Bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya cintai, mari kita menjadi suami yang dijelaskan di ayat ini. Maafkan, doakan yang baik-baik istri kita. Bila perlu musyawarah. Terus azam. Azam tuh selalu punya cita-cita baik. Nah, kalau orang memarahin istri sampai 10 bulan, kan tidak punya azam yang bagus. Ya nggak sih? Nah, kalau istri memarahi suami berbulan-bulan, berminggu-minggu, dia nggak punya azam. Orang yang punya azam tuh cita-cita baik. Aku pengen baik gitu loh. Aku marah hari ini, tapi kan niatnya aku baik. Ya berarti kan entong berpanjang lebar, jangan berminggu-minggu begitu. Ya sudah, aku niatnya baik. Jadi azam, saudara-saudara. Azam itu cita-cita mulia. Ya. Fa idza azamta, kalau kau berazam, fatawakkal 'ala Allah. Jadi sahabat tercinta yang Allah muliakan, rumah tangga itu kan ibadah paling dahsyat gitu loh. Di situ ada tawa, di situ ada canda, tapi di situ juga ada kepedihan. Ya, di situ ada ujian, ya, di situ ada keberkahan, ngumpul semua di situ. Makanya rumah tangga itu ibadah yang paling lama begitu. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rumus. Ya, apa rumusnya? Lembut, penuh jiwa maaf, doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik, ya. Kemudian berazam, musyawarah. Kalau memang ada yang harus didiskusikan, diskusikan, bicarakan. Dan azam. Azam itu apa? Bercita-citalah yang baik. Bahwa kita ingin memperbaiki keadaan. Ya, itu harus punya cita-cita mulia, cita-cita baik, bahwa rumah tangga itu harus melahirkan kebaikan, harus bisa menjadi sumber kebahagiaan. Itu azam namanya. Dan itu harus dikerjakan bareng-bareng, teamwork, ya. Makanya saya sering katakan, rumah tangga hebat itu bukan karena ada suami yang superman, bukan karena ada istri yang superwoman, tapi harus ada super team. Kerendahan hati dari suami atau istri untuk memaafkan, untuk mendoakan yang baik-baik, untuk bermusyawarah, dan untuk bercita-cita yang mulia di antara mereka. Ya, semoga Allah memberikan jalan keluar pada Anda, ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz Aam dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, jika kita sedang menantikan rezeki hasil dalam penjualan sesuatu, boleh nggak kita berencana membeli itu, membeli ini? Ibu, ya kalau itu kan manusiawi. Kalau tanah terjual, saya mau ini. Selama nawaitu Anda, rencana Anda itu baik, apanya yang salah? Ayah, mamah manya kalau rumah, kalau tanah itu terjual, mamah mau daftar haji, itu kan baik, ya. Mamah pengen bawa piknik anak-anak karunya tuh, ya, anak teges 5 tahun tara piknik. Kalau itu tanah terjual mau piknik, ya, ke Ancol ge biarin, ya. Itu kan cita-cita mulia, salah nggak sih? Kalau terjual ini, maka saya akan ini. Kalau tanah terjual mah saya mau renovasi rumah, saya mau ganti mobil sering mogok gitu ya. Saya mau beli tas yang sekarang sering kali sleting na macet,
Boleh nggak sih? Boleh. Bukan hal yang salah itu. Nah, ketika berbicara tentang harapan gitu, coba misalnya ibu bisa lihat di surat Al-Jumu'ah ya. Ini bicara tentang Jumatan, tapi ayat ke-10-nya itu bicara tentang harapan atau rencana atau keinginan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bila dipanggil untuk sholat Jumat, segeralah memenuhi panggilan Jumatan itu. Wadharul bai', tinggalkan kegiatan duniawimu. Tinggalkan perdaganganmu, tinggalkan aktivitas kantormu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Itu ayat 9 menyuruh kita memenuhi panggilan untuk ibadah. Lalu aktivitas kita hentikan. Aktivitas dagang, aktivitas kerja, hentikan. Kecuali aktivitas-aktivitas yang ada kaitan dengan orang lain. Bapak Satpam, Anda harus tugas menjaga, ya Anda bisa ganti dengan sholat duhur. Pak dokter yang bertugas di IGD, bisa ada pasien darurat, ya Anda bisa ganti dengan sholat duhur, ya. Pak dokter yang membantu persalinan di jam-jam Jumatan sehingga Pak dokter ini nggak bisa Jumatan, ya itu kan ada sesuatu yang harus dia kerjakan, membantu persalinan. Ya ganti saja dengan sholat sholat duhur gitu, kembali ke hukum asal. Nah, tapi bagi yang bekerja tapi masih bisa ditinggalkan, ya perdagangan bisa ditinggalkan, segeralah. Nah, yang menarik ayat berikutnya, fa idza qudiyatis shalah, bila sholat itu sudah selesai, bila ibadahmu sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaran kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Para ahli tafsir mengatakan cari karunia itu cari rejeki, gunakan rejekimu sesuai rencana yang sudah kamu siapkan. Jadi berencana, kalau ada rezeki itu mau begini, begitu, selama itu dalam ridho Allah, silakan. Manusiawi banget. Dan itu tidak melanggar agama. Wadhkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun. Jadi, rencana kita itu jangan sampai bertentangan dengan keriduan Allah. Itu saya tadi contohkan. Kalau tanah terjual mau bawa piknik anak-anak, kan itu sebenarnya suatu yang mulia gitu kan, membahagiakan keluarga. Aku mau merenovasi rumah, kan suatu yang bagus biar rumah kita nyaman, ya kan gitu. Selama dalam ridho Allah, wadhkurullaha katsira, selama dalam frame ridho Allah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Pak Aam dan keluarga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin tanya, bagaimana biar amal soleh kita terjaga dari ria, ujub yang akan merusak amal kita? Kadang dalam satu majelis taklim pun satu sama lain saling menjelekkan seolah merusak amal solehnya. Saya takut itu. Bagaimana jika menyaksikan seperti itu di depan mata kita? Ya, sahabat percikan iman, amal itu harus dibarengi dengan sabar. Qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Nah, jadi memang kalau kita beramal soleh itu kudu dijaga, harus dijaga. Satu, qoblal amal, sebelum Anda beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita beramal itu semata-mata mukhlishina lahuddin, semata-mata menjalankan agama. Berarti kudu ikhlas. Qoblal amal. Indal amal, ketika kita melaksanakan itu juga sama, harus berada dalam koridor
yang Allah ridho. Yaitu apa? Amalan-amalan kita ini benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan. Sesuai dengan rambu-rambu agama. Nah, yang paling sulit, saudara-saudara, ba'dal amal. Setelah beramal. Karena setelah beramal ini, setelah sampai kapan? Sampai mati. Pokoknya jaga, jangan sampai amalan kita hancur. Saya kasih contoh. Tahun 2000, saya membantu pembangunan masjid. Tahun 2000 dong. Berarti 21 tahun lalu ya. Saya bantu. Karena alhamdulillah rezeki saya bagus. Saya bantu. Hampir 3/4 masjid itu duitnya dari saya. Nah, udahlah. Masjid itu butuh dana 1 miliar. 800 jutanya itu dari saya. Tahun 2000. Ya. Nah, makin kesini mulai ada pergantian pengurus ya. Nah, sekarang pengurusnya yang muda-muda. Ya, yang muda-muda. Mereka tidak tahu sejarah masjid itu penuh perjuangan. Nah, terus harga diri saya terusik gitu loh. Ya. Kehormatan saya terusik. Saya ngomong begini, saudara-saudara, Anda ini nggak tahu ya bagaimana perjuangan membangun masjid ini. Anda harus tahu masjid ini 80% duitnya dari saya. Nah, teman-teman, kebayang sama Anda? Saya hancurkan amal saya setelah 21 tahun. Kebayang nggak tahun 2000 itu kan saya membantu. 21 tahun kemudian harga diri saya terusik. Akhirnya saya ngomong, memamerkan seluruh perjuangan saya. Dulu itu ketika komplek ini baru jadi, banyak yang menentang. Saya yang berjuang. Saya berjuang sampai dengan duit saya keluarin. Masjid ini nggak akan selesai kalau duit saya nggak saya keluarin. Dari 1.800.000.000 dari saya. Saudara-saudara perlu tahu ya. Nah, gitu. Sahabat tercinta, ini yang harus diwaspadai. Ini 20 tahun lalu loh saya beramal. Tapi saya hancurkan hari ini. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 264, Allah itu mewanti-wanti. Apa yang mewanti-wanti itu? Ngingetin. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai kamu hancurkan kebaikanmu, sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebut, memamer-mamerkan. Wal adza, atau kamu ngomong yang membuat omongan tuh nyakitin orang. Jadi sedekah yang kamu keluarkan itu nyakitin. Kamu tuh ya kalau nggak dikasih duit sama saya, kamu nggak akan jadi sarjana. Oh, nyakitin kan? Nyakitin gitu. Kamu tuh kalau nggak dibantu oleh saya nggak akan punya rumah. Saya yang bantu kamu. Nah, nyakitin kan? Nah, itu azza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang seperti itu orang yang menafkahkan hartanya akhirnya ingin pengakuan orang. Ya. La yu'minu billahi wal yaumil akhir. Akhirnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, bahwa amal kita ini harus kita jaga sampai mati. Lupa dia. Famathaluhu kamathali sofwan. Maka itu seperti debu yang nempel di atas batu licin. Alaihi turab. Anda bayangkan ada batu besar, ya, licin, di situ ada nempel debu. Debu itu amal kita. Amal kita. Nempel. Fa'asobahu wabil. Turunlah hujan lebat. Fatarokahu solda. Maka debu tanah yang nempel di batu yang licin itu kena hujan. Fatarokahu solda. Licin lagi. Bersih lagi. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan apapun dari apa yang sudah mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin.
Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang kufur kepada kebaikan. Nah, jadi apa yang Anda tanyakan itu penting diperhatikan. Yaitu apa? Kalau kita beramal, ya, apalagi kaitannya dengan sedekah, qoblal amal, sebelumnya kudu ikhlas. Indal amal, saat melakukannya. Dan ba'dal amal. Yang berat menurut saya, ba'dal amal, setelah beramal. Kenapa? Karena mungkin saya tadi katakan 20 tahun lalu saya berbuat baik, saya hancurkan sekarang. Nah, itu Bapak Ibu sahabat tercinta yang harus diwaspadai. Gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Nah, kewaspadaan itu. Makanya di ayat tadi ada kata-kata kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ketika imanmu kepada hari akhir, kepada Allah itu turun, akan muncul jiwa riya kamu. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Tolong, mari kita semua jaga iman kita rawat. Tiap pagi makanya kita sebut dengan program percikan iman. Supaya pelan-pelan di-maintain, dirawat. Terus pelan-pelan dirawat, dipupuk, dijaga. Kalau kita sudah beramal soleh, lupakan amal-amal kita. Lupakan. Jangan suka digugat-gugat. Jangan suka diingat-ingat. Ya kan gitu. Nah, hati-hati suami nggak usah nginget-nginget, ngegugat-gugat kebaikan sama istri, ya kan gitu. Udah atuh mah, ya ayah teh udah ngasih rumah ke kamu, sudah ngasih duit ke kamu rutin, sudah ngasih kendaraan, sudah ngasih tabungan, mau apa lagi? Bapak jangan ngomong gitu. Bisi amal bapak teh rusak gitu. Mamah tuh ya, jangan disepelekan kerjaan mamah di rumah. Ngurus anak teh susah. Ngedidik anak teh susah. Kudu nemenin sekolah, kudu itu, kudu ini. Ayah tuh hargai mamah atuh. Mamah teh sudah berjuang habis-habisan. Jangan disepelekan kerjaan ibu rumah tangga di rumah teh, jangan disepelekan. Ibu, please deh, nggak usah ngomong gitu. Jangan sayang, lebar cek orang Sunda, lebar bisi hancur tah. Ya kan gitu, bisi hancur. Jadi gimana? Kalau udah beramal mah sudahlah, ya. Kita berbuat baik sama seseorang, orang itu berkhianat sama kita, ngejelek-jelekin kita, ya sudah. Biar itu teh ujian. Misalnya Anda bantu seseorang ya. Anda teh leuwih ti kadulur, lebih dari ke saudara. Anda benar-benar ngebantu orang itu. Sekarang dia jadi memusuhi Anda, memfitnah Anda. Anda ya, jangan ngungkit-ngungkit kebaikan Anda kepada dia. Biarlah itu jadi amal soleh. Makanya menjaga amal soleh biar abadi sampai akhir hayat tuh susah. Kudu terus dipupuk dengan iman. Percikan iman terus dipupuk. Seperti halnya pagi ini. Ya kan? Jadi ingat, oh iya ya, aku nggak boleh ngegugat kebaikan. Nah, yang paling parah, orang tua ngomong-ngomong kebaikan sama, denger ya, mamah itu yang ngurus kamu, yang melahirkan kamu, yang nyuapin kamu, yang nyebokin kamu. Mamah itu ya, segala kebaikan ibunya itu diceritakan sama anaknya. Ibu, please, jangan lakukan itu. Jangan Anda rusak amal Anda. Seluruh penderitaan ibu sebagai ibu, biarlah Allah yang mencatatnya. Begitu, ya. Biarlah Allah yang mencatatnya. Ini tolong dicamkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kamathali Sofwan. Jangan sampai amalmu itu nempel di batu, ya, fa asabahu wabil. Omonganmu itu seperti hujan yang jatuh ke batu itu. Fatarakahu solda. Amalmu itu habis semuanya kena hujan itu. Nah, layak diruna ala syai'im mimma kasib. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu ayatnya baca lagi di surat Al-Baqarah 264, ya, gitu. Ya, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, dilindungi untuk selalu menjaga amal-amal kita agar tidak kita rusak sendiri, ya, tidak kita rusak sendiri.
Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sehat, selalu diberkahi Allah dan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apabila orang tua kita atau keluarga kita ada yang sudah meninggal, lalu keluarganya yang lain malah berseteru bermusuhan karena masalah warisan, apakah almarhum bisa merasakan sedih bila ada keluarga yang berseteru atau bermusuhan? Nah ini Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta ya. Coba Anda lihat di Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa jadi batu ujian. Bapak Ibu, persaudaraan, kakak adik itu ada yang sampai musuhan karena duit, karena harta. Iya nggak sih? Hati-hati. Makanya ketahuilah, hartamu, anak-anakmu itu ujian. Ujian. Jadi boleh jadi anak-anak kita, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, mereka itu bukan saling melindungi, bukan saling menolong, bukan saling mengayomi, saling menjatuhkan. Kenapa? Urusan harta, urusan warisan, berebut. Apakah ini cerita cerita sinetron? Oh tidak, banyak kejadiannya. Bahkan yang paling mengerikan itu anak yang menggugat ibunya ke pengadilan demi harta, karena merasa warisan tuh dibagikan wae ku aing mah digugat sih. Nah kata orang Sunda mah digugat itu kan gitu. Dan yang menggugatnya juga orang yang berpendidikan gitu. Dan itu kejadian sekarang ini. Jadi benar apa yang Allah firmankan. Hati-hati, hartamu dan anakmu itu ujian, bisa jadi batu ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah lah pahala besar. Berarti kita kudu berjuang, teman-teman sekalian. Bagaimana harta kita ini berkah, anak-anak kita soleh. Ya, coba Anda lihat lagi di At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari nyalanya api neraka. Berarti kan kita kudu berjuang. Ya, berusaha. Sekarang berusaha. Bahwa setelah kita berusaha, kita meninggal, na'udzubillah, ada kejadian, anaknya kalau keberebut harta, maka kita terbebas dari seluruh fitnah itu. Karena kita sudah membekali anak-anak kita dengan agama, membekali mereka dengan ilmu. Nah, dan jangan salah, kita pun jangan menyalakan api permusuhan itu. Saya seringkali loh menyelesaikan sengketa warisan tuh ternyata ini dibikin oleh orang tuanya. Jadi gini, ngasih hibah tapi anak yang lain nggak dikasih tahu. Ya jadi berantem lah. Ya, misalnya saya punya 3 anak. Saya bilang sama anak yang bungsu itu, pokoknya rumah ini untuk kamu lah. Gitu ya. Saya teh nggak ngomong sama anak pertama, anak kedua, nggak ada kesepakatan, ujug-ujug ngomong weh, ya gitu. Nah begitu saya meninggal, anak saya yang bungsu bilang, "Da rumah ini mah kata papa untuk aku." Nah kata anak yang pertama dan kedua, "Kamu memang anak papa cuma kamu." Berantem tak? Tahu nggak? Berantemnya itu dibikin oleh orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, mari kita berusaha. Jangan sampai malah kita itu yang sebenarnya mengkondisikan. Kalau mau hibah, kumpulkan tah barudak teh. Anak-anak tuh kumpulan. Ini ya, AA udah punya rumah. Teteh udah punya rumah. AA punya rumah, ku papa dikasih. Teteh juga dikasih. Papa minta persetujuan. Nih, rumah yang ini, kalau papa mama udah meninggal, gimana kalau untuk si bungsu? Kalian sepakat? Ya? Sok sing rido dah. Aa kan udah dibeli rumah ku papa. Teteh juga udah. Nah ini rumah ini, udahlah.
Ya, biar juga kenang-kenangan supaya kalian ingat masa anak-anak kalian. Nah, jadi rumah ini teh ku papa dikasihkan, dihibahkan. Kak, adik kamu kumpul semuanya, diskusi. Insya Allah tidak akan jadi bom waktu. Seringkali orang tua itu cuma ngomong ke anak pertama, cuma ngomong ke anak kedua, nggak ngomong ke yang lain. Berantem lah. Jadi kalau mau hibah, hibah. Jadi kita menyerahkan harta ke keluarga itu kan dengan dua cara. Boleh dengan hibah. Kalau hibah itu sekarang, Anda bagikan sekarang. Nih, kalau hibah itu tidak ada aturan 2:1. Ya, Anda punya uang 1 juta, hibah. Ah, dia bagi rata, we. Mau laki, mau perempuan, dah dibagi rata. Begitu. Saya punya uang 1 juta, punya anak 4. Ah, udah bagi 250 ewang. Udah. Hibah, boleh hibah mah. Gitu. Punya tanah 1 hektar, anak saya 4, dibagi 4. Nih, segini. Sok, hibah. Langsung sertifikatnya atas nama mereka. Hibah itu sekarang udah diurus sertifikatnya, udah atas nama mereka. Gitu. Itu hibah. Boleh, boleh. Tidak berlaku 2:1 kalau hibah. Nah, kalau mau waris, ya udah waris. Kumpulkan anak-anak. Anak-anak, begini ya. Papa tidak membagikan harta sekarang. Pokoknya mun papa meninggal, hukum Islam itu yang akan menjadi bagian warisan kalian. Tegaskan. Ya. Dan kalian tahu dalam hukum Islam, laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Nah, pokoknya papa sekarang nggak bagi apa-apa, nanti dengan cara warisan. Udah, hukum waris. Jadi kalau clear, biasanya nggak ada berantem. Anda tahu nggak? Berantem itu ketika ada yang tidak clear. Ketika tidak ada yang jelas. Yang paling parah, orang tuanya menciptakan itu. Gitu. Nah, jadi kalau ternyata orang tuanya menciptakan itu, akhirnya anak berantem, ya orang tua di alam kuburnya nggak tenang lah. Kenapa nggak tenang? Dia bersaham. Tapi kalau orang tua udah benar, udah mendidik, udah ngasih penjelasan, tapi anaknya berantem, itu lain soal. Berarti sudah wilayah mereka. Makanya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Wa alamu, ketahui annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak itu bisa jadi ujian untuk kamu. Sahabat tercinta, semoga Allah melindungi kita semua. Jangan sampai anak-anak kita tuh berantem karena harta. Jangan sampai. Semoga anak cucu kita, mereka menjadi manusia-manusia yang saling menolong, saling mengayomi, saling melindungi, saling menguatkan di antara mereka. Saling berbagi kesedihan, berbagi kebahagiaan. Semoga anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh, solehah, yang menjadi kebahagiaan orang tuanya di alam barzah, dan mereka juga bahagia dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok hari Jumat kita bertemu lagi di sini. Semoga Allah menolong kita, memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.